Ya, berarti kalau boleh dibilang Pak, kan kita sempat uring-uringan nih, wah ini gimana sih lemot nih si Gubernur BI-nya tidak bisa merespon terhadap kondisi global, tidak bisa merespon bahwa potensi outflow ini begitu besar dengan adanya kondisi global yang rame-rame menaikkan suku bunga, bahkan Malaysia pun udah menaikkan suku bunga, Filipina pun menaikkan suku bunga, kita stay gitu kan. Nah, berarti ini kan boleh dibilang ya ini memang by design ya Pak ya? Kalau aku lihatnya, Bu, ya bisa, ya bahasa lain bisa by design. Kalau aku ya bahasa ekonomnya, ini preferensi pengambil kebijakan. Kita harus riset dan kita harus paham. Nah, tadi aku ceritain kenapa sampai polisinya kayak gini, aku kasih tahu itu bahwa udah 2 tahun enak kan, 2020, Iya, 2021 kok. Apa coba iya, yang nggak naik kok tahun lalu kok? Dua kali iya, tahun iya, lalu itu ketawa coba apa yang nggak naik. Tahun iya, ini kan waktu itu kan supaya nggak meledak ekonominya, sektor keuangan dijaga, oke? Okay? Shield dijaga, nggak ada kebangkrutan, nggak boleh, mau tutup nggak boleh. Ini kita cuman krisis bentar, kita support, jadinya akhirnya IHSG-nya terbang, valuasinya naik dan lain-lain. Yang butuh funding bisa IPO, itu sudah kejadian ya, sudah banyak benar. IPO. Nah, sekarang apa namanya policy maker ingin uang yang udah masuk ke financial sector itu balik lagi dong ke sektor real. Itu yang Ya, lagi ini diinginkan. lain dengan apa yang kita diskusikan bulan lalu, Ya. bahwa big banks akan revaluasi ya Pak ya? Yes, kalau aku sudah nggak suka big banks lagi. From my macro perspektif, aku udah nggak suka big bank. Iya, Policy-policy ke depan di kondisi inflasioner ini biasanya tidak favoring big bank. Karena yang iya. belakangan, ya big bank naik balik sih, tapi banyak lebih saham yang menarik itu naik ya kok ya. Benar. Kalau saya lihat sih gini sih Pak, benar naik. Yang saya sorotin sebetulnya satu BCA sih. BCA-nya benar naik, tapi volume kenaikannya tidak sebanding dengan volume penurunan Yes. kemarin. Jadi itu yang membuat saya nggak nyaman untuk even kita mau posisi pendek pun saya nggak nyaman karena ini pondasinya serapuh rumah gubuk gitu kan. Ya sudah berubah sih, aku bilang zamannya sudah berubah ini. Nah, bukan The berarti nggak way, the bisa. way we see banks itu bisa berubah ya tahun depan. Aku Iya, lihat tahun depan ini bakal berubah. iya. Sampai sekarang yang aku cerita ini baru hipotesis kok. Mungkin mudah-mudahan tahun depan kelihatan ya. Itu yang aku Benar. lihat. Ya memang bukan berarti big banks-nya nggak bisa growth, mungkin bisa growth. Cuma growth-nya mungkin udah nggak sekencang yang sebelumnya. Nah ini Udah kan nggak sekencang sebelumnya, likuiditasnya nambahnya udah nggak banyak, orang udah lebih perhatiin profil resikonya, dan bisnis di luar itu yang bagus ya lebih banyak. Itu ya aku lihat. benar. Nah biasanya dengan bisnis yang di luar bagus lebih banyak, harapannya itu kan nanti yang create numbers yang bisa menyokong bursa efek kita. Jadi back to nature kan Pak? Back to nature, itu yang kita lihat. Jadinya kalau aku mandangnya gini ya, eh, apa namanya rerating yang terjadi di perbankan dari tahun 2010 sampai puncaknya tahun 2021 kemarin itu merupakan fenomena turunnya inflasi. Itu deflationary environment. Kalau Yap, kondisinya sudah inflationary environment, uang tidak lagi masuk rame-rame ke perbankan, tapi uang itu keluar ke sektor real. Uang yap. keluar ke sektor real dan perbankan ke depannya kalau hendak memberikan pertumbuhan, growth loan dan lain-lain akan jadi cenderung lebih lebih apa namanya lebih selektif. Itu ya kita lihat. Iya, iya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong kembali lagi ke ekspektasi market nih, Pak. Tadi kan ekspektasi market bahwa tahun depan udah mulai bunga di cut, udah mulai sekarang peaknya di tahun inilah, tahun depan udah mulai agak santai lah gitu kan. Ekspektasinya kan seperti itu. Itu yang di Amerika kan, Pak. Yang di Iya. Indonesia kan kita even belum start untuk naik nih, Pak. Nah, dalam kondisi nanti ketika di Amerika sudah mulai relaksasi, kalaupun kejadian ya Pak ya, di Amerika relaksasi dan kita mulai tightening, kita mulai menaikkan suku bunga. Nah, ini kira-kira efeknya sejauh mana, Pak? Kalau Amerika tahun depan relaksasi, ini ceritanya aman tanpa credit situation ya. Yap, Tanpa ada credit situation. Ini kalau ada credit situation kayak ada bank tadi kita ceritain, ceritanya beda. Kalau memang ceritanya masih kayak kayak gitu, nggak ada entitas sesuatu yang apapun yang meledak sehingga mengurangi likuiditas secara signifikan, kalau tahun depan itu
Amerika memotong suku bunga, Indonesia inflasinya naik, tapi baru naikin suku bunga, kita bisa ini ya. Nah, ini skenarionya itu ini lumayan bullish nih kok. Kita bisa mengalami rupiah yang lumayan menguat. If that is the case. Karena bayangan saya kan kalau kita menaikin suku bunga, sedangkan di sana kondisinya udah mulai turun, kan mulai timbang-menimbang lagi. Duitnya mau Menimbang kemana? lagi itu bagus, masuk ke Indonesia jadi good carry jadinya. Downside rupiahnya udah hilang, gone. Benar. If that's so, itu nanti kondisinya. Ya, itu jadi itu yang harapan positifnya ya. Kita optimisnya seperti itu ya, Pak ya. Iya. Optimisnya. Kalau pesimisnya tadi ya kita ada burden, nanti ada mungkin ada debt yang mungkin akan sedikit terkontraksi karena Terkontraksinya lumayan kok, karena resikonya bukan bank itu tadi aja kok. Banyak negara-negara yang terancam juga. Argentina juga terancam, Turki sudah lah ya, semua orang udah ngomongin. Mesir, Pakistan, banyak itu ya lagi. Karena gini, karena harga komoditas yang eksesif naik dari inflasi yang kejadian kemana-mana, itu mau nggak mau itu sudah membuat funding itu sulit di banyak tempat. Jadinya banyak utang yang bisa di rollover, baik itu di corporate, bank, ataupun pemerintah. Itu yang kita lihat. Nah, ini kan ada salah satu komentar dari teman-teman nih, yang menanyakan apakah kita dalam posisi excessive debt. Saya rasa kita nggak dalam posisi excessive debt ya. Enggak, posisinya Indonesia oke. Kita rasionya masih di bawah 35%, masih di bawah 35%. 35% kayak gini, 35% pertumbuhan debt kita year on year itu sekarang udah di bawah 10%, oke? Gara-gara udah turun kan? Oke. Pertumbuhan PDB nominal kita 17% kok. Gue udah cerita belum? Nominal GDP growth kita 17%. Jauh lebih kencang daripada kenaikan utangnya. Jadinya rasio utang kita justru tahun ini turun. Nah, tahun ini turun. Iya, jadi boleh turun, ekonomi berputar, kayak aku cerita tuh. Kalau ekonomi berputar, kita nggak usah ngurusin utang. Kenapa? Karena pendapatan pajak aja udah cukup. Ini ya lagi kejadian sekarang, karena pendapatan pajaknya pemerintah itu naik. Karena itu, kalau nanya sama aku itu cinta inflasi kok. Ada inflasi, ada bisnis, ada pendapatan pajak. Nggak harus ngutang kalau inflasi tinggi. Yang harus ngutang itu kalau deflasi kayak waktu COVID. 1.000 triliun setahun. Itu yang kita lihat. Oke, berarti kalau saya terjemahkan nih Pak, saya terjemahkan dalam bahasa yang gampang. Kita ini pendapatannya 100, tapi tiap tahun kita ini jadi 117. 117, gitu kan? Benar. Sedangkan utang kita itu dari 30 nambahnya itu cuma mungkin ke 10%, 33 gitu kan? Iya benar. Jadi penambahan income kita lebih gede dari penambahan utang kita. Yes, di tahun ini itu. Apa ya? Pelan-pelan intinya utang kita pasti akan berkurang karena income kita jadi lebih gede untuk bayar utang kita. Mungkin bisa jadi benar. Kita malah secara nominal bertambah tapi secara persentase berkurang. Secara persentase berkurang. Karena itu aku mungkin beda sama ekonom yang lain. Kalau aku pendapat bahwa aku cinta inflasi kok. Inflasi itu menurunkan nilai utang kok. Kalau ada inflasi, nilai utangnya turun, bisnis jalan, ada uang buat bayar utang. Jangan kayak kemarin deflasi. Bisa gara-gara ekonomi nggak mutar, orang ngutang dibayar pakai apa? Pakai ngutang lagi. Itu yang terjadi. Benar. Yang terjadi di Sri Lanka kan Pak sebetulnya. Itu yang terjadi di Sri Lanka pada dasarnya. Kalau tahun ini kalau ngomongin tentang Indonesia ya, itu mungkin akan ada lagi tahunnya kita bahas itu, cuman tahun ini nggak masalah. Kita bisa sustain dengan uang komoditas. Itu yang kita lihat. Ini ada satu statement dari teman-teman juga yang menurut saya agak menarik nih Pak. Result kebijakan BI, pro growth, result GDP, dan IDR, auto inflow. Sebetulnya enggak juga ya Pak ya. Jadi enggak juga. Nah, hubungannya tidak se-strike itu sebenarnya. Ya, sebetulnya sih dengan kebijakan BI yang sekarang tidak menaikkan suku bunga, sebetulnya benar itu pro growth ke real market, tapi kita akhirnya outflow karena tidak favorable. Nah, ini dia nih kita mikirnya itu. Ini mungkin approach aku agak beda ya. Aku lihat itu financial market dan real market itu seperti kalau yang belajar fisika zaman SMP itu kok itu bejana berhubungan kok.
bejana Yes, kiri, yes, bejana kanan. yes, Memang mereka saling mempengaruhi, cuman apa yang terjadi itu beda. Bisa yes, jadi ketika yang satu diisi air, udaranya pindah ke sebelah, kayak gitu kan. Kalau ya, yang di sebelah diisi air, udaranya pindah ke yang satunya. Itu kira-kira kalau aku lihat di apa namanya ya antara pasar keuangan dan pasar sektorial. Kita ya, harus lihat nih, apakah sektorialnya itu sektorial yang naik akan translate pada pasar keuangan yang naik? Iya, kalau balance antara sektorial sama sektor keuangannya memang membutuhkan pasar keuangannya yang naik. Tapi benar, nggak selalu kayak gitu kan. Kalau benar. perkembangan di sektor real itu menyebabkan defisit, kayak tahun 2018 kok. Pertumbuhan Benar. ekonomi kita kencang tahun 2018 kok. Tapi marketnya amsyong. Sideways berat. Sideways berat. 2021 pertumbuhan ekonomi 3%, tapi marketnya bullish berat. Yes. Ya, karena itu kita harus lihatnya itu seperti bejana berhubungan tadi itu. Is Iya, it bejananya lagi enak gak nih? Kalau ternyata pertumbuhan ekonominya itu sudah merugikan sektor keuangan, turun justru. Kalau iya. mana banyak bilang kok 2020 hancur kok sahamnya naik. Karena penurunan ekonomi yang kejadian di tahun 2020 membuat uangnya cabut dari sektor real pindah ke sektor keuangan. Bejana berhubungan tadi kok, kan pindah-pindah itu ceritanya ya. Benar, ada excess liquidity kan. Nah, Ya, kalau benar. ya orang harus sadar, ini yang dipaksa pindah ke sektor real kan duit dari mana ya? Duit dari pasar saham salah satunya kan gitu Pasar kan. saham, benar. Ya kalau duitnya dipaksa pindah dari pasar saham ya pasti ada orang jualan kan gitu, Pak. Ada orang jualan. Dan apakah kita harus apakah kalau pakai bejana berhubungan tadi, bejana berhubungan tadi itu biasanya ya terlihat di kondisi ekonomi normal, terlihat Yap, hubungannya itu inflasi kok. Kalau yap. kalau inflasinya itu naik, harga barang mahal, kita harus execute tabungan kita kan di bank buat bayar apapun. Yes, exactly. Justru kalau kurang uang lagi, mungkin execute rekening saham. Udah Yes. cuan, jual buat beli bensin. Kejadian Yap, sudah banyak kayak gitu tahun ini. Nah, yang yap. aku lihat bakal kejadian tahun ini itu adalah kalau ternyata market itu underestimate the inflation, ini yang paling saya takutin. Inflationnya ternyata di akhir tahun itu masih lebih tinggi. Logika yang aku ceritain itu bakal kejadian dalam magnitudo yang lebih besar. Kita Oke. terpaksa jualan saham, orang Untuk terpaksa jualan saham buat beli bensin, ya, corporate jualan apa namanya ngurangin tabungannya, ngurangin depositonya dan lain-lain buat beli raw material, itu akan bikin uang itu makin kencang ke real sektor, tapi itu jadi nggak nyambung lagi ya ceritain. Real sektornya bagus, tapi marketnya nggak bagus. Kita harus ready sama kondisi kayak gitu. ya pasti financial sektornya akan lagged ya, Pak ya. Dalam kondisi Laggard itu, itu yang aku lihat, kita lihat bisa kejadian, dan indikator itu paling utama itu kita lihat mana? Kita lihat di data inflasi itu. Karena benar. inflasi yang tinggi itu memindahkan uang dari sektor keuangan ke sektor real. Kira-kira seperti itu. Ya, kasarannya gini ya Pak ya, kalau boleh saya terjemahin. Ketika inflasinya nggak ada rem, ketika corporate udah pakai uang tabungan untuk beli raw material, ya otomatis nanti mungkin result akan bagus. Bisa Tapi bagus, benar. result akan bagus ini kan karena nggak ada orang yang beli sahamnya, nggak ada duit untuk beli saham, ya sahamnya belum kemana-mana nih. Yes, benar. Itu bisa Hingga sekali kayak aku dulu hingga juga mikir-mikir kok. Kan 2013 zaman gua rugi banyak itu, 2013 rugi banyak main saham. Tapi lihat result company kok bagus-bagus, tapi yes, sahamnya hancur. iya, Ternyata sistemnya nggak tepat. Ada benar, result, nggak ada uang, nggak ada likuiditas. benar. That's what happen. Karena Dan itu itu pakai nanti akan logika bejana berhubungan tadi, kondisi yang paling bagus itu adalah yang balance. yes, yes. Karena ketika itu terjadi, untuk menerjemahkan dari result menuju harga saham yang naik, ya ini corporate ini harus realize dulu, mereka resultnya bagus, dapat duit, mereka harus berpikir untuk reinvest di bisnisnya atau masukin ke sektor financial lagi nih. Yes, benar sekali. Ya, too good untuk dialihkan, ya mereka pasti reinvest ke bisnisnya lagi kan Pak. Bukan Iya, dilempar ke market kan gitu kan. iya. Kayak gitu. Ya ini yang mungkin orang kadang miss gitu kan Pak. Resultnya bagus kok sahamnya nggak kemana-mana. Ya karena nggak ada flow. Ya nggak ada flow. Itu benar. Karena itu sekali lagi ya, kalau untuk makanya kalau aku kalau cerita, Bapak mau nanya apa dulu nih? Mau nanya fundamental, apa nanya harga sahamnya, itu bisa bisa jadi dua hal yang berbeda. Kalau aku Benar. selalu itu we need to separate it. Iya, iya. Karena untuk fundamental is not changing every day, ya kan? Ya, ya.
Tapi harga saham is changing every day, every week, every month. Dan yang paling dengan dictate itu aku lihatnya itu liquidity.